Kadis yang saat ini kita sudah memasuki tahap awal ya kepemimpinan baik itu Kota Waringin Barat maupun Gubernur Kalimantan Tengah. Mungkin Bapak selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat, bagaimana langkah-langkah ke depan dalam desain untuk perencanaannya nanti? Pertama kami ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kami atas nama manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat tentunya dengan perjalanan transisi kepemimpinan di daerah maupun di provinsi ini tentunya kami Dinas Pendidikan tegak lurus ke atas, artinya apapun arahan dari pusat, provinsi maupun daerah itulah yang akan kami lakukan, karena pada dasarnya pendidikan ini insya Allah tidak akan berubah secara drastis, karena intinya dari dulu sampai sekarang itu hanya ada perubahan-perubahan yang mungkin dianggap saat ini sudah kurang profesional ataupun kurang menjadikan dinas pendidikan itu lebih baik, sehingga perubahan-perubahan itu kami saat ini menunggu kebijakan dari pusat maupun provinsi. Kami berharap kami sejalan dengan itu pasti, karena bagaimanapun juga pendidikan adalah hak dasar manusia, hak dasar penduduk khususnya di Kota Waringin Barat. Bagaimanapun kita ke depan menuju generasi emas tahun 2045, tentunya kita di sektor pendidikan itu sangat dituntut, apalagi kalau kita melihat misi Bupati Kota Waringin Barat adalah peningkatan SDM. Nah, ini tentunya sangat erat kaitannya dengan peningkatan dunia pendidikan di Kota Waringin Barat. Saat ini yang kami jalankan adalah bagaimana mengupayakan masyarakat agar memasukkan anaknya dari usia dini, artinya pendidikan PAUD. Kita harapkan di sana anak-anak dapat bersosialisasi, dapat berinteraksi dengan lingkungan sebelum dia betul-betul memasuki pendidikan sekolah dasar. Nah, sehingga harapan kita pada khususnya masyarakat Kobar agar mengikuti program PAUD itu, apalagi Mendiknas pendidikan dasar dan menengah itu sangat konsen bahwa programnya bukan 12 tahun lagi wajib belajar, tapi 13 tahun. Artinya diharapkan minimal 1 tahun anak-anak itu di PAUD. Kalau dari perkembangan usia anak itu mungkin dari 3 tahun itu yang dinamakan playgroup, mungkin meningkat sedikit KB, kelompok bermain, setelah itu TK. Nah, harapan kita orang tua minimal 1 tahun di pendidikan PAUD itu. Ini adalah salah satu dalam upaya meningkatkan pendidikan anak kita. Yang saat ini yang lebih tren itu para pemirsa bahwa kita sangat konsen dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, baik itu yang sifatnya cacat fisik maupun juga cacat mental. Akhir-akhir ini kita dapat data dari yang memang dapat dipertanggungjawabkan bahwa anak kita ini sudah mulai cacat mental. Artinya dari segi fisik kita lihat anak itu normal, tapi ketika dia dihadapkan dengan pembelajaran ada keengganan ataupun ketidakmauan mereka anak itu dalam baik itu menulis maupun membaca, sehingga anak ini kan kita bayangkan kalau ini tidak kita tangani, saya khawatir SMP bahkan SMA nanti nggak bisa baca. Ini yang kita khawatirkan dari sektor pendidikan. Artinya kami berharap orang tua mau dan menyisihkan waktu dan tenaganya untuk bagaimana mengupayakan anak dari dasar yaitu PAUD untuk bisa bersekolah, sehingga anak itu sudah terbiasa dari kecil. Nah, ketika langsung masuk SD, ini yang kita khawatirkan, apalagi pengaruh IT ya, Yang besar ya. Yaitu HP. Sekarang ini kita khawatir, terutama fisik anak juga, penginderaan mata. Nah, banyak anak-anak kita sekarang jujur kalau memang orang tua memeriksakan mata anaknya sebelum masuk SD, saya yakin banyak anak yang memakai kacamata. Tapi karena mungkin
apakah orang tuanya belum apa istilahnya memeriksakan atau belum atau anaknya gengsi karena masih SD tidak pakai mata. Tapi kalau kita lihat anak-anak, dan saya sering ke sekolah, itu sudah ada beberapa anak yang sudah memakai kacamata begitu tebal. Oh, Jadi jadi tebal, sangat tebal. jadi pada intinya paling tidak untuk menanamkan secara ini orang tua diharapkan agar bisa memberikan edukasi ya, Ya. terutama dalam penggunaan HP ya. Ya. Artinya ada jangka, jarak ataupun bagaimana gitu ya, Ya. sehingga tidak berdampak gitu ya. Ya. Nah, harapan kita mungkin melalui media ini, kita berharap orang tua akan memperhatikan perkembangan anaknya dari usia Dini. mungkin 3 tahun. Itu sudah, jangan sampai anak itu dibiasakan memakai HP. Karena apa? Anak itu memakai HP, yang pertama dia kecanduan dengan game-game yang ada, dan dia tidak akan memperhatikan yang lain, tapi game-nya ada. Terus jarak. Nah, jarak ini saya lihat, mohon maaf, mungkin 10 cm bahkan 20 cm aja paling jauh anak-anak kalau main HP, kalau saya lihat di masyarakat itu. Nah, ini akan mempengaruhi nanti radiasinya itu akan mempengaruhi penginderaan mata anak. Daya lihatnya, Iya. daya bacanya juga akan berkurang Iya. nanti. Dan saya lihat dan saya amati anak-anak itu sekarang rebutan duduk di muka. Karena Itu apa? salah satu Sudah- dampak ya. Iya, sudah merasa mungkin dia kekurangan penginderaan melihat papan tulis yang mungkin duduk di belakang. Oh. Kalau kita dulu rebutan duduk di belakang. Sekarang ini terbalik, anak-anak rebutan duduk di depan. Karena itu kepada kita semua orang tua, termasuk dunia pendidikan, guru-guru kami, harapan kami ke depan agar memperhatikan perkembangan anak itu dengan membatasi pemakaian. Kita tidak bisa lagi melarang kalau saat ini, tapi kita membatasi jam mainnya anak dan jarak. Itu yang harus dikontrol. oke Bang, Ya. siap Bang, makasih Bang.